pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per pagi ini masih continue lagi ya kita teman-teman. Kita masih di 260 JD. Ini masih progres ya. Ada perbaikan top overhaul. Nah, seperti biasa saya akan membahas salah satu dari komponen Hino 260 JD. Kemarin kita udah bahas cap radiator ya dan fungsinya di cooling system. Nah, kita akan membahas sekarang di air system lagi ya. Ini kita ke turbocharger. Nah, apa sih fungsi dari turbocharger ini? Turbocharger ini sebagai dia sebagai pendongkrak tenaga ya intinya. Jadi dia membantu mensuplai oksidasi ya atau oksigen ke dalam ruang bakar ya, situ. Dengan cara memanfaatkan sisa gas buang atau exhaust gas ya yang dibuang dari ruang bakar. Nah, dia akan menuju turbocharger di sini. Nah, dan dia dimanfaatkan untuk gas yang terbuang tadi atau sisa pembakaran itu. Dia memutar kipas impeller yang ada di dalam turbo ini ya. Nah, di sini ada turbo ya. Ada turbin saja, di sini ada turbo ya, seperti itu. Oke. Saya akan bahas bentar ya ini. Kita bicara ke ini dulu ya. Ke engine ini. Engine ini memerlukan suplai udara di saat dia melakukan pembakarannya. Nah, dia memerlukan suplai udara. Nah, di saat itu tergantung engine-nya ya. Kalau engine yang besar seperti ini ya, ini 260 untuk mobil Hino ini ya, dia memakai komponen yang namanya turbocharger. Ada juga yang tidak memakai turbocharger seperti mobil-mobil yang lain untuk PS yang kecil ya. Ada beberapa yang tidak memakai komponen turbocharger ini. Nah, jadi fungsi turbocharger ini diciptakan untuk membantu memenuhi kapasitas suplai udara yang akan ke ruang yang dibutuhkan dari proses terjadinya pembakaran nanti. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika terjadi ledakan ya, terjadi langkah pembakaran di dalam ruang bakar ini. Nah, di situ tadi saya jelaskan pertama tadi sisa gas buang yang tadi yang terbuang dari exhaust manifold tadi dilewatkan ke turbocharger ini dan dia akan memutar kipas impeller ini di dalam sini, di dalam turbin ini ya. Dan dia akan dibuang ke exhaust manifold ya, ke knalpot ya, seperti itu. Dan kipas turbin ini terhubung sama kipas turbo yang ada di sini. Oke. Nah, ini berbeda fungsi ya. Yang turbin ini dia kipasnya bertugas membuang sisa gas buang tadi. Dan dimanfaatkan untuk memutar kipas si turbo ini. Nah, dari turbo ini mengambil suplai udara nanti ke ini. Nah, dari sini ada air cleaner ya. Ini pembersih udara dalam sini. Nah, dia akan mengambil udara yang nanti akan dibersihkan di air cleaner ini. Lalu dia akan disuplai ke maaf ya, nanti akan melewati intercooler dulu di sini. Melewati intercooler, dia akan didinginkan di depan, lalu akan disuplai ke sebelah kiri sana di intake manifold. Nah, seperti itu. Nah, jadi cc semakin besar tuh memerlukan suplai udara yang lebih besar, makanya diciptakannya turbocharger ini. Oke. Jadi jadi seperti ini ya teman-teman. Semakin besarnya engine ya, maka dia akan semakin membutuhkan suplai udara yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi semakin ini bekerja seperti ini ya, semakin exhaust gas yang besar, semakin banyak exhaust gas yang dikeluarkan, maka semakin cepat juga dia akan memutarkan kipas turbin yang ada di sini atau impeller sini. Semakin cepat si turbin ini berputar, semakin cepat juga si turbo ini akan menghisap udara ya, seperti itu untuk kerjanya.
dan lalu dia akan disuplai ke ruang bakar ini sesuai kebutuhannya ya. Nah, jadi di sini juga ada komponennya yang pembatas dari suplai udara ini sendiri. Jadi dia juga tidak terus menerus mensuplai udara ke ruang bakar itu secara berlebihannya. Jadi dia juga dibatasi oleh komponen yang di bawah sini atau di dalam sini ya. Maaf gak terlihat. Nah ini di sini ya gak kelihatan. Di dalam situ ada tuas ini yang mengontrol si palap yang ada di turbin ini. Nah, ini yang bernama wastegate. Nah, tadi wastegate tadi ketika si suplai udara sudah cukup ya berlebihan, maka dia akan dibatasi oleh wastegate tersebut. Jadi dia ketika tercukupi, maka jalur bypass yang ada di sini dia akan menuju ke yang outputan ini dari yang pipa yang menuju ke intercooler. Dia juga ada bypass kecil yang di sini ya. Nah, dia akan disalurkan ke wastegate. Nah, dia akan menekan si wastegate dan dia akan menutup si palap yang ada di dalam dalam turbin maksud saya. Dan dia akan mengurangi dia akan menutup jalur ini. Jadi dia intinya seperti ini teman-teman. Dia akan diloskan langsung ke knalpot. Dia akan dikontrol lah oleh si wastegate tersebut. Jadi besar kecilnya suplai udara tadi dia akan dikontrol oleh si wastegate ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak terus menerus nanti. Kenapa diciptakan wastegate? Nah, itu lagi dipakai untuk safety itu sendiri ya. Jadi ketika sebenarnya kalau tidak ada komponen wastegate tadi, maka power engine ini akan semakin besar. Nah, dia bertugas menjaga engine ini juga agar tidak berlebihan suplai udara. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk penjelasannya, mungkin bisa diterima dan bermanfaat. Mungkin nanti kalau ada yang tanya bisa di kolom komentar ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.